Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Selamat datang juga di channel Dosen Traveler. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap produktif ya. Oke, jadi hari ini kita udah masuk ke pembahasan kebijakan makro dalam ekonomi Islam. Kalau di video-video sebelumnya kita udah ngomongin para tokoh dan pemikirannya, dan bahkan kita juga udah ngomongin terkait dengan konsep dasar ekonomi Islam. Baik, karena kita ngomongin kebijakan makro dalam ekonomi Islam, memang kedengarannya berat ya. Tapi tenang aja, kita bahasnya santai, kayak ngobrol di kafe, tapi isinya tetap berbobot. Oke, teman-teman, kalau di ekonomi konvensional, kebijakan makro itu biasanya fokus ke 3 hal: pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Tapi dalam ekonomi Islam ini punya perspektif yang berbeda nih. Bukan sekedar 3 hal tadi di atas ya. Bukan sekedar pertumbuhan ekonomi aja yang dilihat atau inflasi dan pengangguran. Tapi juga ada namanya falah atau kesejahteraan dunia dan di akhirat. Kok bisa sih emang nyambung urusan ekonomi sampai ke akhirat? Nah, di sini kan kita bahas. Jadi di sini kebijakan fiskal, moneter, dan sektor real semuanya itu harus sejalan dengan nilai-nilai syariah. Apalagi kan di Islam itu semua kebaikan kalau kita niatin itu adalah berpahala. Jadi contohnya di sini nggak boleh ada riba, ya, nggak boleh ada goror atau ketidakpastian, dan juga nggak boleh juga ada spekulasi atau bahasa kerennya itu mesir. Dan yang paling penting, Islam itu menekankan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor real. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri, ya. Kalau keuangannya terlalu jauh dari realitas produksi barang dan jasa atau yang disebut sektor real itu, maka hasilnya bisa jadi bubble atau gelembung ekonomi. Nah, itu yang sering terjadi di sistem ekonomi konvensional. Jadi ekonomi Islam itu intinya dia itu harus terkait dengan semua aktivitas-aktivitas yang real, yang nyata. Jadi tidak ada yang memisahkan ya di antara kedua sektor tersebut. Ya, sektor keuangan dan sektor real. Mereka itu harus saling terkait. Itu kata kuncinya. Oke, sekarang kita masuk ke kebijakan fiskal. Kalau di sistem konvensional ya, maksudnya di sistem ekonomi konvensional, kembali kebijakan fiskal itu biasanya hanya ngomongin soal pajak, soal subsidi, dan belanja negara. Tapi dalam sistem ekonomi Islam itu lebih luas lagi. Bukan sekedar ngomongin pajak, bukan sekedar ngomongin subsidi dan belanja negara, ya. Karena ternyata sumber keuangan di ekonomi Islam itu bukan sekedar yang tadi yang saya sebutin pajak ya, tapi juga ada instrumen syariah. Nah, ya kan, jadi ada instrumen syariah atau alat kebijakan yang dia klop dengan kondisi syariah, dengan payung hukum syariah. Seperti apa? Nah, ini pasti teman-teman sudah pernah dengar, seperti zakat ya. Kemudian juga ada kharaj. Nah, kharaj juga termasuk pajak sebutannya ya, dan wakaf, dan yang lain itu masih ada dalam sejarah pemerintahan ekonomi Islam. Nah, bedanya di sini, fiskal Islam itu punya dimensi spiritual dan sosial. Contoh tadi yang saya sebutin ya, misalnya zakat.
Zakat itu bukan cuma ibadah, tapi juga instrumen redistribusi ekonomi, di mana uang atau harta dari orang kaya itu bisa berputar ke masyarakat. Sehingga di sini bisa menambah daya beli masyarakat. Nah, ketika daya beli bertambah, akhirnya akan menggerakkan sektor real. Permintaan bertambah. Ya karena apa? Masyarakat punya uang. Orang-orang tidak mampu itu punya uang dari insentif zakat tersebut. Jadi kalau di ekonomi konvensional, pemerintah pakai pajak untuk stabilitas makro. Zakat itu ternyata bisa juga untuk stabilitas ekonomi makro. Islam pakai zakat ini untuk keadilan sosial. Keduanya bisa saling melengkapi, tapi orientasinya bisa beda ya. Nah, yang satu fokus pada efisiensi, yang satu lagi fokus pada keadilan dan keberkahan. Oke, sekarang kita pindah pembahasan ke topik yang agak teknis ya, yaitu kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Teman-teman, biasanya kalau kita ngomongin moneter, orang langsung mikir itu soal bunga. Suku bunga BI, suku bunga Amerika ya, Bank Sentral Amerika, The Fed ya, dampaknya seperti apa ya, atau juga ngomongin tentang kredit di bank. Jelas di Islam bunga itu dilarang ya, itu termasuk riba, bagian dari riba. Jadi gimana cara menjaga kestabilan moneter tanpa bunga? Nah, ekonomi Islam itu punya caranya sendiri. Ada beberapa tadi yang sebelumnya saya sebutin, instrumen-instrumen keuangan di Islam yang bisa digunakan. Contohnya tadi ya, zakat dan infak. Itu untuk mendorong sirkulasi uang. Uang itu bisa sampai ke daerah-daerah, uang itu bisa sampai ke masyarakat-masyarakat ya. Uang itu juga bisa tadi mendorong orang untuk berbelanja dari zakat dan infak tersebut. Nah, kemudian instrumen lainnya apa? Qardul Hasan. Nah, ini biasanya ada di lembaga-lembaga zakat, yaitu pinjaman tanpa bunga atau pinjaman yang dikembalikannya itu adalah nilai pokoknya saja, tidak dikenakan tambahan apapun. Ya, benar-benar hutang pinjaman. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk usaha produktif bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian ada instrumen lain yang disebut dengan sukuk. Nah, sukuk itu kalau dulu itu pernah disebutnya itu obligasi syariah. Nah, ini adalah instrumen pembiayaan ya. Ini berbasis aset real ya. Jadi keluarannya dana dari sukuk itu pasti ada sektor real yang dikerjakannya. Kemudian ada lagi ya, mungkin di bank syariah juga mungkin diwajibkan adanya cadangan. Nah, semuanya itu berlandaskan prinsip yang di backup sama aset. Jadi kalau di backup sama aset ini berbasis pada kegiatan ekonomi yang nyata ya. Nah, tadi saya di awal sudah bicara, jadi keuangan itu harus connect dengan sektor real. Jadi uang nggak bisa tumbuh dari uang, harus ada underlying aset. Nah, tadi underlying aset itu adalah yang membackup, aset yang membackup. Misalnya tadi terkait dengan sukuk ya. Sukuk itu harus ada proyek nyata di belakangnya ya. Sukuk itu digunakan untuk apa? Untuk jalan raya umpamanya, untuk jalan tol, untuk rumah sakit, atau untuk rel kereta api ya. Rel kereta api ganda itu yang di Pulau Jawa itu, seingat saya itu dari sukuk ya, atau infrastruktur publik lainnya. Nah, teman-teman, jadi semuanya itu saling nyambung, sistemnya berputar, tapi tetap berbasis nilai dan aktivitas produktif. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas salah satu prinsip ekonomi Islam lainnya, yaitu ini adalah prinsip yang paling penting, yaitu keseimbangan antara tadi sektor real dan sektor keuangan. Jadi teman-teman, kalau di sistem konvensional sering banget ya sektor keuangan tuh tumbuh lebih cepat daripada sektor realnya.
sehingga sektor realnya tuh tertinggal. Nah, dampaknya apa? Dampaknya terjadi ketimpangan, muncul krisis. Yang paling dekat itu, yang kalau kita ingat itu ada krisis kayak krisis subprime mortgage di Amerika tahun 2008. Ya, kondisi tersebut, ya, ketimpangan tersebut atau antara sistem keuangan yang tidak sejalan dengan sektor real ini, Islam itu menolaknya. Jadi dalam sistem ekonomi Islam, uang itu bukan komoditas, ya, tapi uang adalah alat tukar. Nilainya ada kalau dia dipakai buat kegiatan real. Seperti apa? Seperti ada perdagangan yang real, ya, ada pertanian, ya, atau ada manufaktur atau investasi yang produktif, yang lainnya, ya. Nah, jadi gambarnya kayak gini. Sektor real itu menghasilkan barang dan jasa. Kemudian dari kegiatan sektor real ini itu jelas mungkin butuh pembiayaan. Nah, ketika ada butuh pembiayaan, lembaga keuangan syariah masuk membantu modal dengan sistem bagi hasil. Hasilnya kembali ke masyarakat, adil dan tanpa riba. Jadi sistemnya saling dukung, bukan saling tekan. Nah, kalau sektor real tumbuh, keuangan itu tumbuh dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara seimbang. Nah, kalau kita di sektor di Indonesia, ya, Indonesia itu udah mulai membangun ekosistem ekonomi syariah yang solid, ya. Ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang menjadi lokomotifnya. Mereka lah yang ngembangin kebijakan fiskal, moneter, dan sektor real yang selaras dengan tujuan dari ekonomi syariah tersebut atau yang disebut dengan maqasid syariah yang kemarin sudah sempat kita bahas. Jadi sistemnya nggak cuma efisien, tapi juga membawa keadilan dan keberlanjutan. Oke teman-teman, akhirnya itu yang kita obrolin terkait dengan instrumen keuangan syariah. Jadi kita hari ini sudah banyak ngobrol tentang kebijakan fiskal, moneter, dan hubungan sektor real dalam ekonomi Islam. Intinya apa? Sistem ekonomi Islam itu nggak cuma tentang angka dan rumus, tapi juga tentang nilai-nilai kehidupan. Ya, gimana kita bisa bangun ekonomi yang adil, stabil, dan sesuai syariah. Oke, semoga setelah ini teman-teman bisa melihat ekonomi Islam bukan sebagai sistem yang ideal di atas kertas, tapi sebagai sistem yang realistis dan solutif buat masalah ekonomi modern. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih udah mampir, udah mau dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.